Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang. Apa kabar sahabat Izi? Masya Allah. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di hari ini 31 Maret 2021 pada program acaranya Izi di program acara Rabu Ilmu dengan tema Upgrade Dirimu dan Usahamu Menjelang Ramadan. Dan selamat mengikuti acara kita hari ini. Sahabat Izi, kita awali dengan memanjatkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya tentunya ya kepada kita semua. Serta sholawat, jangan lupa sahabat Izi, sholawat kita sertakan terus, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena beliau yang memberikan suri tauladan kepada kita untuk bersikap baik, dan beliau juga lah yang menjadi penyempurna ajaran Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Masya Allah, saking excitednya Fitri sampai tersedak ini, sahabat Izi. Jadi, perkenalkan, saya Nurul Fitri Fauzia atas nama pembawa acara dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang insya Allah akan memandu acara sampai akhir acara nanti ya. Kalau di rundown ini Fitri lihat, kurang lebih kita akan berbincang asik di Rabu Ilmu ini sampai jam 12 nanti insya Allah. Dan sahabat Izi, mungkin ada yang baru bergabung di sini dan mungkin belum tahu apa Izi ini ya gitu. Atau mungkin bisa ngelihat ada logonya Zakatpedia, apa sih Zakatpedia? Baik, Fitri kasih sedikit aja highlight tentang inisiatif Zakat Indonesia. Jadi inisiatif Zakat Indonesia ini atau Izi biasa kita kenal adalah lembaga amil zakat skala nasional dengan perpanjangan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 950 tahun 2020. Dan IZI ini juga menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan sahabat IZI. Dengan core value-nya IZI dalam berkhidmat bagi umat, tentunya ada tagline yang diusung, yakni memudahkan, dimudahkan. Zakat is easy.
Ya, tadi kita lihat ya milestone-nya dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kurang lebih itu, banyak aktivitas yang ada di dalam Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, tentunya untuk memudahkan dan memuliakan saudara seiman kita yang membutuhkan di sana, sahabat Izi. Sahabat Izi, kurang lebih 13 hari lagi ya, kita memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini subhanallah, ternyata cepat sekali itu waktu. Memang di tahun ini kalau Fitri lihat, Ramadan lebih cepat ya, sahabat Izi. Dan apa nih kira-kira yang sudah kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang ini adalah bulan suci Ramadannya tahun kedua di mana kita berpuasa dengan kondisi masa pandemi ya, sahabat Izi. Mungkin di awal tahun lalu kita masih agak kaget dengan kondisi yang biasanya kita sholat tarawih di masjid bersama-sama, tapi kita diarahkan memang dengan kondisi pandemi yang ada, dengan prokes COVID-19, kita harus menjaga di rumah saja. Dan tahun ini juga masih seperti itu, sepertinya keadaannya ya, sahabat Izi. Dan untuk itu pasti ada hal-hal yang akan kita upgrade diri maupun usaha kita untuk menjadi lebih baik lagi tentunya. Ya, betul sahabat Izi. Di Rabu Ilmu kali ini, kita akan berbincang dengan seorang content creator dan digital marketing strategis. Beliau adalah CEO dari socialcreative.com. Dan Fitri nyontek dulu ini dari mini profilnya beliau, Masya Allah. Educational background-nya beliau dari sastra Inggris, Universitas Muhammadiyah di Parepare. Lalu secara organisasi, pengalaman organisasinya ini, wow, banyak ya. Ini ada organization experience-nya, pernah former founder of Umpar Model United Nation Club, lalu juga pernah organisasi sebagai ketua bidang SDM UKM Debat Bahasa Inggris Umpar, lalu juga pernah Jakarta Model United Nation Ambassador, lalu juga pernah di Astra Startup Community secara organisasi pengalamannya, dan selanjutnya pernah juga ini dengan Yuk Bisnis Yogyakarta, lalu ada juga pengalaman organisasinya sebagai founder of MBT 2000 plus Social Selling Entrepreneurs ya. Dan untuk invite speaker, ini pernah di Asian Young Socialpreneurs Program 2019, itu membicarakan tentang how to develop your business development in the era of Industrial Revolution 4.0 ASEAN at Universitas Gadjah Mada, lalu juga pernah sharing-sharing about digital marketing at various institution, yang dimana juga nanti akan sharing-sharing nih di kita dengan Izi dan teman-teman sahabat Izi maupun sahabat Zakatpedia ya. Lalu achievement-nya juga banyak loh sahabat Izi. Pernah di Champions of Islamic Economic Competition held by Backcraft and BNI Syariah 2019. Wow, ini kalau di studio ada yang tepuk tangan. Jadi sahabat Izi mau tepuk tangan atau memberikan reaction tepuk tangannya, silakan kita ramaikan di ruang Zoom kita ini. Lalu beliau juga pernah mendapatkan achievement sebagai runner-up of Astra Startup Challenge 2019. Lalu beliau juga pernah mendapatkan Champion of XL Business Solution Lead 2019 juga. Dan terakhir beliau juga pernah mendapatkan achievement dari Best Delegate of Makassar Model United Nation. Masya Allah, banyak sekali. Ini tentunya yang biasa kita lihat atau yang biasa pantengin Instagramnya beliau ini adalah ciri khasnya dengan kata semoga membantu gitu ya. Jadi betul sekali sahabat Izi, kita akan mendapatkan banyak ilmu dari Kak Fardi Yandi. Jadi sahabat Izi, yuk siapkan note-nya. Mungkin ada yang ingin dicatat dari ilmu-ilmu yang beliau berikan, dan nanti sahabat Izi juga bisa ya bertanya melalui fitur Q&A yang ada di Zoom-nya. Silakan bisa untuk mengetik pertanyaannya atas nama siapa atau dari kota mana, karena setauku acara ini adalah nasional, jadi bisa jadi kita bisa bertemu, kita tidak tahu ya, mungkin ada sahabat Izi yang ada dari pelosok sana, kita tidak tahu. Silahkan disebutkan nama, lalu kotanya dan pertanyaannya. Langsung aja nih kita berbincang dengan Kak Fardi Yandi. Assalamualaikum Kak. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dibacain Wow. CV-nya ya ampun, aku jadi malu. Gak usah dibaca, harusnya. Kak Fardinya yang malu, akunya yang ciut loh. Ya, Masya Allah Kak. Banyak hal Kak yang memang kita mau mau belajar banyak oleh Kak Fardiandi. Tentunya bagaimana kita harus mengupgrade diri. Biasanya kan kalau mau Ramadan ya Kak Fardi, ada aja tuh yang Betul. kita persiapkan. Bukan hanya baju baru, bukan hanya kue lebaran gitu ya Kak Bukan hanya Fardi. takjil ya. Bukan hanya takjil, betul. Tapi kita mengupgrade diri. Apalagi kondisi pandemi ini banyak hal pasti yang akan terjadi perubahan-perubahan di diri kita gitu ya Kak ya, karena memang kan pengalaman-pengalaman yang akhirnya tercreate sendiri dengan kondisi pandemi itu. Jadi kita pengen tahu dari Kak Betul. Fardi, silakan Kak Fardi untuk bisa men-share ke kami bagaimana tips and triknya untuk bisa mengupgrade diri, juga mengupgrade usaha kita juga ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Silakan Kak Fardiandi. Oke, Bismillah. Terima kasih sekali lagi untuk inisiatif Zakat Indonesia udah undang aku untuk sharing di sini. Such a pleasure bagi kami di Social Creative. Dan kawan-kawan semua, di sini ada sekitar 20-an. Saya sangat mengapresiasi waktu kawan-kawan semua, karena kalau mau jujur, hari Rabu adalah hari favorit aku. Kenapa? Soalnya itu weekend berlalu 3 hari, terus 3 harinya lagi bakalan weekend gitu. Dia tuh ada di tengah-tengah, makanya ini inisiatif Zakat Indonesia memilih hari Rabu adalah waktu hari yang benar-benar tepat sekali. Nah, hari ini aku diberikan kesempatan untuk sharing soal gimana upgrade diri pada saat list materi dikirimin sama panitia. Wah, ini luas banget juga nih. Mulai dari self-growth untuk entrepreneur muda, terus juga gimana caranya untuk membuat konten sebagai seorang pebisnis, terus juga gimana memandang marketing langit untuk perspektif aku sebagai seorang digital creator. Oke, so langsung aja untuk share slide dulu. Wait. Oke, udah kelihatan belum ya? Oke, udah kece Kak keluar presennya. Oke, so mari kita mulai. Bismillah. So, upgrade diri dan usahamu menjelang bulan Ramadan. So, aku akan mulai dengan slide ini. Apa sih insecurity terbesar aku gitu? Dulu jujur, aku tipikal orang yang money oriented. Jadi, gimana caranya aku tuh semakin tinggi penghasilan, aku semakin bahagia. Jadi dulu waktu mendapatkan penghasilan 1 juta pertama tuh saya, wah bahagia banget gitu. Terus udah lewat 2 bulan, kayaknya 1 juta nggak cukup gitu. Mungkin aku bakalan bahagia pada saat naik 5 juta. Pada saat masuk di fase 5 juta, terus kayak, wah kok rasanya nggak happy juga ya, kok rasanya nggak bahagia ya? Mungkin aku bakalan bahagia pada saat aku 10 juta. Naikin lagi, sampai puluhan juta pun merasa nggak cukup gitu. Terus akhirnya aku berjalan, terus mengeksekusi apapun yang ada di depan mata aku, tapi aku berpikir, kalau aku jadi money oriented selamanya, pertama aku nggak tenang, terus yang kedua, kebahagiaan yang selama ini aku cari itu nggak ada gitu. Makanya kalau nggak ada yang salah loh ya, kalau misalkan kita pengen mencari atau menjadi money hunter, tapi pada saat apa yang kita lakukan itu berdasarkan segala sesuatunya semua tentang uang, ujung-ujungnya itu nggak ada ketenangan di dalam hati kita gitu. Guru aku selalu bilang bahwa tahu angka cukupmu, Far. Karena kalau kamu sendiri itu nggak tahu angka cukupmu, ujung-ujungnya itu jadi money hunter, terus kamu juga nggak tenang gitu. Buat apa kamu dibayar mahal, kamu dapat banyak uang, tapi kamu nggak tenang. Makanya untuk saat ini, aku full time sebagai digital creator, ya udah gitu, kalau ada sebuah project yang aku cocok ya udah aku ambil gitu, kalau memang aku nggak cocok ya udah nggak usah ambil walaupun mungkin dibayar mahal. Dan mungkin setiap dari kawan-kawan semua di sini punya insecurity masing-masing gitu. Yang aku ingin highlight adalah kita ini manusia gitu, kita pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu adalah hal yang wajar. Justru pada saat kita pernah melakukan kesalahan, dari situ kita bisa belajar, daripada kita blaming diri kita sendiri jadinya stuck. Karena banyak di antara teman-teman aku dan diri aku pribadi, pada saat kita udah melakukan kesalahan, terus kita blaming, terus nggak bisa melakukan apa-apa. Itu sih sebagai pengenalan aja, pembukaan.
So, ini slide kedua, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan salah satu media yang bisa kita bangun, yaitu di social media platform. Sebelumnya aku kenalan dulu, jadi aku Fardiandi, mungkin di sana yang belum kenal. Saat ini aku full time sebagai digital creator. Setiap harinya aku sharing seputar bisnis, self development, dan productivity di Instagram, di TikTok, di YouTube juga sih, mungkin sekitar sekali sebulan. Selain itu, aku juga mau bangun sosial kreatif. Nah, sosial kreatif ini cukup unik karena aku bangun sosial kreatif itu tanpa modal sama sekali. Jadi mungkin kawan-kawan semua di sini yang mungkin belum punya bisnis, aku ngebangun sosial kreatif tanpa modal karena baru lulus kuliah dan tetap bisa gitu, bisa bertumbuh dan alhamdulillah sejauh ini kita udah mengelola lebih dari 100 brand lokal dan ilmu-ilmu sosial media marketing ini yang aku bakalan share ke kawan-kawan semua hari ini. So, 3 hal yang bakalan aku share hari ini. Pertama adalah soal self-growth sebagai seorang entrepreneur muda. Kedua, memaksimalkan Instagram untuk bisnis. Yang ketiga, marketing langit dari perspektif aku sebagai seorang entrepreneur. Bisnis kita akan bertumbuh pada saat diri kita secara pribadi juga bertumbuh. Dulu aku berpikir pada saat udah punya tim belasan orang, aku berpikir, kok tim aku nggak bisa menduplikasi diriku ya? Kok tim aku kualitasnya gini-gini aja ya? Aku selalu memfokuskan diri aku ke orang lain gitu. Tujuan aku tuh gimana caranya untuk tim aku bertumbuh gitu. Padahal bisnis kita akan bertumbuh, tim kita juga bakal bertumbuh. Pada saat kita sebagai owner itu juga bertumbuh. Dan di situ yang aku bisa lihat gitu. Kalau lihat beberapa perusahaan, beberapa bisnis atau UKM yang punya growth yang bagus saat ini, ya karena ownernya itu punya kapasitas yang bagus. Kalau nilai dirinya Fardi adalah angkanya 7, otomatis orang yang dipimpinnya itu pasti di bawah 7. Karena orang yang punya nilai 8, 9, nggak mungkin mau dipimpin oleh orang yang nilainya 7. Makanya mindsetku adalah sebelum aku mendapatkan tim terbaik, ya diri aku dulu harus menjadi yang terbaik. Makanya kita kan bisa mengendalikan orang lain. Kita nggak bisa untuk ayolah. Yang kita bisa lakukan, kita sebagai owner, kita take the lead biar kita menjadi contoh untuk mereka. Karena apa yang kita lakukan, itu juga yang dilihat oleh mereka. Makanya sangat penting buat kawan-kawan semua harus highlight bahwa untuk bisnisku bisa bertumbuh, diri aku secara pribadi yang juga harus bertumbuh terlebih dahulu. So, dunia perkembangan diri semakin luas karena kan pasti di sini banyak yang masuk karena pengen belajar gimana mengembangkan diri gitu. Tapi dunia self development atau dunia perkembangan diri itu udah terlalu luas. Kadang kita bingung harus mulai dari mana sih untuk mengembangkan diri kita gitu. Aku ada beberapa sebuah kesimpulan kecil. Ini disclaimer, ini hanya perspektifku, pendapatku bisa jadi salah, bisa jadi juga berbeda dengan pendapat orang lain di luar sana. Bagi aku self growth itu adalah ada 4 bagian yang penting banget gitu. Pertama God, kedua human relationship, ketiga health, dan keempat itu finance. Akan coba highlight satu-satu. Allah first. Ini terkesan banyak orang di luar bisnis lagi enak, bisnis lagi naik daun. Kita itu kadang lupa dengan diri kita lupa dengan siapa pencipta gitu. Kita lagi senang-senang, kita lagi happy-happy. Pada saat kita lagi masalah, dikasih masalah, terus kita tuh kayak khusyuk banget sholatnya. Yang dulu nggak pernah tahajud, akhirnya tahajud. Yang dulu nggak pernah duha, akhirnya bisa duha. Kita tuh sebagai manusia, datang ke Tuhan, datang ke Allah pada saat kita punya masalah gitu. Jangan sampai bisnis kita itu dihancurin dulu baru kita mau kembali kepada Allah. Dan itu yang aku alami berkali-kali karena aku bangkrut 3 kali guys. Makanya salah satu hal yang menurut aku sangat penting ya kita harus put iman first gitu. Artinya kita tuh kadang ragu, kita bingung, ya nggak apa-apa gitu. Selama kita masih dalam koridor keimanan, semua akan baik-baik saja. Dan itu yang salah satu prinsip yang aku pegang selama 2-3 terakhir dalam ngebangun bisnis atau dalam membuat konten di sosial media. So, mengembangkan segala sesuatu yang sudah diciptakan. Kekuatanku sih sebenarnya apa sih? Kita sebagai manusia kadang berpikir, kok orang lain lebih hebat ya? Kok orang lain dia kapasitas ini, kapasitas itu? Kok aku gini-gini aja, nggak ada hal yang spesial? Kayak dari dulu aku memang ditakdirkan untuk nggak menjadi seseorang yang luar biasa. Padahal
Padahal Allah itu udah ciptakan kita kacamata manusianya itu selalu fokus kepada apa yang kita belum punya, jadinya nggak ada rasa syukur gitu. Ada orang yang good looking tapi cara ngomongnya nggak good looking gitu. Ada orang yang cara ngomongnya bagus, mungkin dari segi standar good looking dunia nggak terlalu good looking. Artinya apa? Ya setiap orang tuh udah dikasih porsinya masing-masing gitu. Tinggal kita fokus kekuatan kita tuh apa yang kita bisa maksimalkan gitu. Apa yang menjadi kekurangan aku, ya udah aku pelajari biar aku bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang aku bisa hadapi di masa depan gitu. Makanya penting banget kawan-kawan selalu highlight dan selalu yakini gitu bahwa Allah menciptakan kita seperti ini karena ya ini terbaik untuk diri kita gitu. Walaupun mungkin dari persepsi kita sebagai manusia kita berpikir kayaknya ini kurang banget deh, kayaknya ini sesuatu hal yang nggak bisa kita maksimalkan gitu. Saya sebagai contoh, aku kan lidah aku kan nggak bisa ngomong R nih, dan ini ada waktu aku kecil aku tuh blaming kayak kenapa sih aku nggak bisa gitu, kok teman aku bisa, kok adik aku bisa gitu, kok Tuhan malah nggak ngasih aku gitu. Tapi semakin kesini justru karena kekurangan itu, yaitu menjadi sebuah ciri khas dan menjadi sebuah identity karena aku bangga dengan diriku sendiri gitu. Karena aku bangga dengan apa yang udah diberikan. Nah, belief system ini yang menurut guru aku, banyak orang tuh nggak bisa konsisten, banyak orang nggak bisa maksimal karena mereka sendiri nggak percaya dengan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi apapun yang mungkin kawan-kawan pengen bangun tahun ini sebelum menjelang Ramadan, kan udah deket banget ya. Ya kawan-kawan fokus di kekuatan kawan-kawan semua, fokus apa yang ada di depan dan fokus apa yang kita bisa eksekusi gitu. Karena pada saat kita selalu fokus ke apa yang kurang, ya kita nggak akan pernah merasa cukup dan kita nggak pernah merasa happy dengan proses yang sebenarnya kita harus jalani gitu. So konsistensi bisa kita dapatkan pada saat kita mulai berpikir tentang orang lain. Ya, jadi memang apa ya, konsep di dunia sosial media ini juga yang selalu aku pegang adalah pada saat kita hanya fokus ke diri kita sendiri, fokus ke pertumbuhan diri kita sendiri, ya kadang kita itu take it for granted. Artinya apa? Ya udah posting boleh, ada yang suka, oke, alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah gitu, nggak apa-apa, karena ini kan karena aku gitu, karena diri aku, karena kepuasanku, karena untuk membuat diriku lebih bahagia gitu. Tapi pada saat kita berfokus untuk orang lain, fokus kepada impact, itu mindset kita bakal berubah gitu. Dan itu yang membuat aku bisa konsisten bikin konten ya karena I'm giving first gitu untuk orang lain. Nanti aku bakal share lebih lanjut tentang content creation. Pentingnya membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Tadi kan poin pertama kan tentang Tuhan, terus yang kedua adalah human relationship, entah itu keluarga, karena kan sekarang kan dunia online benar-benar membatasi kita untuk berhubungan dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita. Dan salah satu hal yang bisa mendatangkan rezeki adalah ya silaturahmi itu gitu. Gimana caranya sih Kak Far dengan dunia pandemik seperti sekarang tuh kadang kita bingung gitu. Nah, offline relationship versus online relationship gitu. Secara jujur, online itu nggak bisa mengalahkan dunia offline gitu. Karena kenapa? Chemistry itu nggak bisa kebangun hanya dengan zoom-zooman lihat kayak gini gitu. Walaupun pasti akan berbeda dari 5 tahun yang lalu dengan sekarang, tapi nggak akan pernah mengalahkan dunia offline relationship. Makanya buat kawan-kawan semua, kalau lagi demotivasi, lagi nggak ada mood, lagi merasa kok kayak aku stuck di sini-sini aja gitu. Ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan sahabat, itu bisa mendatangkan energi positif gitu. Kenapa aku share hal ini? Karena sebagai seorang digital creator, orang yang selalu fokus bikin konten, kita kan dituntut untuk kreatif gitu. Kalau kita nggak kreatif, konten kita nggak relevan dengan audiensnya kita. Pada saat otak kita selalu bekerja, hati kita selalu bekerja, ujung-ujungnya tuh kita demotivasi gitu. Pertanyaannya, pada saat kita demotivasi, kita ada di fase kreatif block, apa sih yang harus kita lakukan biar bisa kembali bangkit gitu. Salah satu solusi ya udah ngobrol dengan keluarga kita, ngobrol dengan teman-teman kita, walaupun mungkin yang diobrolin bukan tentang masalah konten kita, masalah bisnis kita, tapi pasti akan ada positif energi yang kita dapatkan pada saat lagi ngobrol tersebut. Makanya kawan-kawan semua, salah satu penguat aku selama ini, salah satu support system, yaitu family relationship gitu. Ngobrol sama ibu gitu, walaupun nggak ngobrolin soal pekerjaan.
Selanjutnya tentang kesehatan. Kadang kita tuh take it for granted gitu karena kita merasa kita sehat, ya udah gitu bekerja terus menerus gitu. Nanti pada saat sakit baru kita merasa bahwa oh ternyata rezeki kesehatan ialah salah satu bentuk rezeki yang tak ternilai harganya gitu. Kita udah kerja keras untuk ngumpulin banyak uang gitu kan, capek selama 10 sampai 20 tahun, terus nanti pada saat usia 50 sakit-sakitan, uang yang udah ditabung dipakai untuk biaya rumah sakit gitu. Ya untuk apa juga? Makanya sangat penting sekali untuk ini aku share bukan menggurui ya guys, tapi ini untuk diri aku pribadi juga. Dengan pandemi sekarang kita nggak pernah olahraga, nggak minum suplementasi, dan itu juga nggak baik untuk diri kita sendiri. Nah selama kita bisa menjaga apa yang sudah Allah titipkan ke kita, itu adalah salah satu bentuk syukur juga. Karena ya kalau kita nggak jaga, ya artinya kita nggak bersyukur dengan apa yang sudah dititipkan gitu. Poin keempat tentang self-growth adalah keuangan. Kenapa ini penting? Karena menurut aku literasi keuangan kita tuh masih rendah dan masih banyak gitu, punya banyak uang tapi masih mental miskin. Kenapa? Karena dulu aku waktu pertama kali dapat uang puluhan juta, terus kayak wah pengen belanja ini, pengen belanja itu, terus fase pada saat lagi bangkrut, terus bingung, aduh gimana nih, karena nggak ada tabungan, karena selalu belanja-belanja, ujung-ujung nggak maksimal. Nah, salah satu pertanyaan yang asik adalah memilih kaya atau memilih tenang gitu. Nggak ada salahnya untuk menjadi kaya raya kalau memang di Al-Quran pun dijelasin bahwa gimana caranya, ya kita juga sebagai banyak orang muslim yang juga mendapatkan kekayaan gitu, mereka banyak yang kaya raya gitu. Poinnya bukan di situ sebenarnya, poinnya adalah gimana caranya kita boleh mengejar kekayaan, tapi jangan jadikan uang sebagai prioritas utama hidup kita gitu. Karena kalau aku harus memilih kaya atau memilih tenang, mending aku memilih tenang gitu. Memilih tenang bukan berarti bahwa nggak pengen bekerja keras, nggak pengen keluar dari zona nyaman, enggak gitu. Prioritasku adalah gimana caranya tujuanku lebih ke impact, entah itu nanti ada uang atau enggak, ya itu nanti belakangan gitu. Karena pada saat mindset kita udah fokus bahwa apapun yang aku lakukan pasti bakalan dapat suatu hal yang memang setimpal dengan apa yang memang harus aku dapatkan gitu. Dari mana? Manusia kita hanya bisa ikhtiar, kita hanya bisa berusaha bikin konten, bangun bisnis, ini, itu, gitu. Siapa yang akan kasih kita rezeki? Ya yang di atas gitu. Makanya penting banget untuk tahu angka cukupnya kita, biar kita tuh nggak menjadi money hunter. Konten ini yang sering sekali aku highlight juga, karena kan saat ini banyak sekali konten-konten di sosial media itu berbagi soal kekayaan. Terus kita sebagai orang biasa berpikir bahwa oh untuk bahagia aku harus punya Tesla dulu ya. Oh untuk bahagia harus kayak si selebgram itu ya. Padahal nggak perlu gitu. Cukup aja kita fokus ke impact, terus kita tenang dengan kehidupannya kita, terus banyak orang bersyukur karena kita ada di sekelilingnya, udah gitu. Cukup gitu. Itu salah satu visi hidup aku juga gitu. Selanjutnya adalah otak kita, kepala kita, hati kita, dan tangan kita itu harus berintegrasi gitu. Karena kadang kita berilmu, kita mencoba untuk misalkan ikut Zoom seperti ini, kita belajar gitu. Ilmu masuk di kepala gitu. Tapi hati kita nggak seret gitu. Pada saat hati kita nggak seret, tangan kita juga nggak melakukan apa yang kita udah pelajari. Makanya ini salah satu hal yang menjadi pegangan aku juga. Apapun yang aku coba untuk pelajari, aku coba untuk memahami, itu masuk di hati aku, dan otak dan hati saling berintegrasi, ya apa yang aku lakukan eksekusinya, tangan aku, ya harus sejalan gitu. Jangan sampai otak kita berpikir A, hati kita B, terus yang kita lakukan C gitu. Jadinya nggak integrasi. Banyak orang belajar nggak dapat maksimal karena tiga hal ini tuh nggak sinkron gitu. Ya kita harus benar-benar gimana caranya, apapun yang kita pelajari, kita coba untuk dalami, dan ya kita eksekusi gitu. Dan hanya sekedar overthinking, kayaknya ini nggak berhasil deh. Kayaknya kalau aku bikin konten kayak gini, kayaknya enggak deh. Jadinya kita tuh sebelum belajar, itu udah nolak duluan gitu. Hati kita udah nolak duluan, otomatis tangan kita yang kita eksekusi, pasti juga nggak bakalan maksimal gitu. Makanya selalu highlight, my head, my heart, and my hand, itu harus saling integrasi. Selanjutnya adalah 1% growth. Artinya gini, banyak orang nggak bisa konsisten karena kita tuh awalnya semangat banget untuk memulai sesuatu. Entah itu diet,
seminggu pertama masih semangat gitu. Seminggu pertama kita tuh masih di fase, wah aku sangat semangat untuk melakukan ini, untuk melakukan itu gitu. Ada satu momen atau di satu hari kita nggak konsisten, entah itu di hari ke-7 atau hari ke-8. Pada saat kita lagi menghadapi hal itu, terus kita merasa bahwa, waduh, aku gagal nih karena nggak konsisten di hari ke-7, hari ke-8. Ya udah, aku kembali lagi deh ke habitual aku yang sebelumnya gitu. Kita melupakan lagi apa yang kita pengen ubah gitu. Padahal mindsetnya harusnya, oh oke, nggak apa-apa, hari ini aku off, nggak apa-apa, hari ini aku nggak olahraga, besok aku nggak olahraga, nanti besoknya lagi aku bakalan kembali lagi, ulang dari awal lagi, nggak ada masalah gitu. Karena yang aku yakini adalah pertumbuhan terbaik adalah sedikit demi sedikit, tapi bisa konsisten. Walaupun nanti akan ada fase kita nggak konsisten, kita tahu gimana caranya untuk kembali bangkit lagi untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Oke, itu tadi mindset soal perkembangan diri sebagai seorang entrepreneur muda. Sekarang kita bahas how to-nya, eksekusi. Oke, Far, mindsetku udah bener. Sekarang, kalau ngomongin soal konten, itu gimana sih cara mulainya gitu? So, kawan-kawan semua, membuat konten itu sama dengan membangun dampak. Aku memulai social kreatif, itu mulai dengan bikin konten-konten seperti ini. Kita kan social media agensi ya. Kalau kawan-kawan lihat di luar sana, itu banyak banget social media agensi gitu. Dan di feed mereka pasti lebih banyak fokus hal-hal yang sifatnya jasa desain, jasa fotografi, pokoknya semua tentang jualan gitu. Sedangkan kita buka social media, itu bukan untuk dijualin sesuatu, bukan untuk melihat produk gitu. Kita ke social media, kita buka Instagram, kita buka TikTok, itu untuk apa? Pertama, untuk dapat informasi, kedua untuk dapat hiburan, ketiga untuk mendapatkan sesuatu hal yang sifatnya hubungan sesama manusia gitu kan. Tapi kita sebagai seorang pebisnis itu kalau semua konten kita tentang jualan melulu, orang tuh nggak akan pernah peduli gitu. Nggak ada tuh misalkan kawan-kawan ada yang jualan produk hijab, terus ada customersnya, waduh aku pengen share hijab ini kayaknya keren deh di Instagram Story. Aku nggak pernah gitu. Tapi pada saat sebuah konten itu ada value yang disampaikan kepada audiens. Let's say kawan kan kalau lihat Gojek, Grab, atau apapun Tokopedia yang di luar sana gede gitu marketplace-nya, bagaimanapun apa ya, liberalnya mereka, itu ada sebuah value yang mereka selalu sampaikan di setiap iklan atau produk yang mereka coba bangun. Makanya mindset pertama kalau kita mulai masuk di dunia social media marketing, sebisa mungkin kawan-kawan semua fokus pada impact first gitu. Bikinlah konten yang memang bisa berdampak untuk orang banyak. So the concept great content itu sederhana. What's happening and what's my value? What's my value adalah apa sih value aku gitu? Apa sih nilai diriku? Apa sih nilai produkku? Apa sih nilai dari bisnisku gitu? Itu 50%. Tapi kalau kita terlalu idealis hanya ngomongin soal produk kita, nilai diri kita, tentang ya semuanya tentang kita gitu kan. Orang nggak akan pernah peduli dan konten kita nggak akan relevan. Makanya 50%-nya kita harus belajar what's happening. Apa sih yang lagi terjadi di Indonesia saat ini? Konten seperti apa sih yang lagi viral di Indonesia saat ini? Kita coba untuk melihat gitu. Karena pada saat kita hanya fokus untuk buat konten, tanpa melihat apa yang lagi viral, apa yang lagi happening, konten kita nggak bakal relevan dengan audiensnya kita. Makanya 50% what's happening, 50% what's my value, great content-nya itu ada di tengah. So, selalu kombinasikan apa yang kita punya dan apa yang lagi pasar butuhkan. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Gitu. Masuk diri aku waktu awal-awal pengen membangun social media marketing bisnis. Kok ada orang bisa jualan apapun di media sosial dan orang tuh tetap mengikuti gitu. Mungkin kawan-kawan juga di sini punya teman gitu, entah itu bisnis, entah itu untuk personal brandingnya, apapun yang dipost bakalan selalu mengikuti. Gitu. Sama itu mereka punya personality, yang kedua mereka punya authority. Setiap dari kita pasti punya personality kita masing-masing. Artinya ya kita punya kekuatan, kita punya persona, kita punya value yang memang ya dari diri kita gitu.
Tapi tidak semua daripada kita itu punya authority atau punya otoritas. Nah, itu dia otoritas. Pada saat kita posting, orang pasti suka. Pada saat kita sharing hal ini, orang, oh oke, ini bagus gitu. Makanya sangat penting buat kawan-kawan semua untuk coba ngebangun personality dan juga authority-nya ini gitu. Ini sebagai gambaran, ada skeptis, ada personality, ada trust, dan juga ada authority. Pada saat kita baru memulai sesuatu, kita posting, otomatis tuh orang skeptis. Siapa sih ini gitu? Aku aja waktu awal-awal nulis-nulis di sosial media itu banyak, wah Fargi Teguh. Banyaklah pokoknya gitu. Ngapain sih harus sharing-sharing motivasi kayak gitu-gitu gitu. Kenapa? Orang tuh skeptis karena siapa sih orang ini? Karena kita hanya memulai dari personality. Ada coba selalu posting, kita mulai selalu untuk share. First itu authority kita bisa dapatkan. Makanya penting banget buat kawan-kawan semua untuk punya mindset bahwa kita memulai dengan sebuah personality, tapi juga harus membangun authority. Otoritas atau authority itu bisa kebangun pada saat kita konsisten untuk berbagi konten. Building trust is a key. Jadi ya semuanya tentang ngebangun trust itu sendiri. Kalau saran kawan yang baru mulai jalan atau baru pengen ngebangun personal branding, sales dulu. Jangan expect ada penjualan dulu gitu. Jadi kawan-kawan semua sebisa mungkin ya udah gitu berbagi dulu, bikinlah konten-konten untuk testing market, apa sih yang lagi orang butuhkan saat ini, apa sih cara audiens aku ngerespon kontenku seperti apa, biar database dari kawan-kawan semua, kawan-kawan bisa dapat sesuatu dari sana. Makanya building trust is a key. Trust itu dibangun ya nggak langsung jadi gitu. 6 bulan pertama nggak usah jualan-jualan dulu. So how you position your personal brand? Ini ngomongin soal personal brand dulu ya. Jadi kalau kawan-kawan pengen ngebangun personal brand-nya, kita harus came up dari 3 hal. Entah itu kawan-kawan pengen menjadi seorang expert, kedua pengen came up untuk passion, terus yang ketiga kawan-kawan tuh came up sebagai seorang digital creator. Expert itu artinya kalau kawan-kawan pengen ngebahas topik, entah itu soal finance, entah itu soal teknologi, apapun itu ya, kalau kawan-kawan merasa bahwa kawan-kawan expert di bidang kawan-kawan adalah seorang expert. Kedua, come up with passion. Come up with passion artinya ya seperti aku secara pribadi, passion aku menulis, ya udah aku mulai dari sebuah karya gitu. Aku ngebangun personal brand aku, ya aku melakukan ini karena ini adalah bagian dari passion aku. Kalau yang ketiga itu lebih ke digital creator, kawan-kawan tuh lebih ke digital apa ya, karya-karya digital yang kawan-kawan coba untuk share. Mungkin di sini ada yang senang videografi, ada yang senang fotografi, itu juga bisa kawan-kawan coba untuk bangun. So, influence of mass media gitu. Siapapun kita, sebenarnya tuh kita zaman sekarang, kita tuh bisa membangun media kita sendiri. Mau kita karyawan, mau kita seorang mahasiswa, mau kita seorang dosen, kita tuh bisa membangun media kita sendiri. Kenapa? Ini yang akan menjadi investasi kita jangka panjang. Pada saat kita punya 10.000 followers, artinya ya kita punya medianya kita gitu. Entah itu untuk jualannya kita kah, atau entah itu menjadi tempat kita untuk berkomunikasi kah, itu akan sangat membantu sekali. Makanya bahkan kita di Sosial Kreatif nih lagi rekrutmen gitu kan. Kita tuh melihat karyawan atau calon karyawannya kita dengan melihat sosial medianya mereka gitu. Makanya kalau misalkan kita punya influence di sosial media, ini bisa ngebantu kawan-kawan semua. Mungkin ada yang mulai bertanya gitu, tapi Kak Far, kayaknya sekarang terlalu banyak digital creator. Kayaknya aku udah tahu, even kawan-kawan baru mulai di tahun 2021 untuk konten, untuk mulai berbagi konten, yang nggak ada masalah gitu. Pasti akan selalu ada kesempatan buat kawan-kawan semua. Nah, untuk media sendiri ya, kadang kan kita bingung mulai buat konten itu, konten apa aja sih? Jadi ada 3 jenis konten yang kawan-kawan bisa bikin. Pertama itu lebih edukasi. Edukasi itu adalah konten-konten sifatnya kita memberikan insight kepada audiens kita berikat kepada entah itu soal kutipan, itu juga bisa ngebantu mereka semua gitu tentang konten-konten edukasi. Kedua, daily activity. Instagram Stories dengan Instagram Feed, bedanya apa sih?
Instagram feed itu ibarat sebagai rumahnya kita. Artinya apa? Ya sebisa mungkin cantik, estetik. Nah, pada saat orang masuk di dalam sosial media kita, yang mereka lihat adalah konten tersebut gitu. Yang mereka lihat adalah rumah tersebut. Makanya sebisa mungkin untuk mempercantik atau memperindah kontennya kita dari sana gitu. Nah, itu tujuannya feed gitu. Sebisa mungkin memang profesional karena feed itu bakal menjangkau explore. Mungkin kawan-kawan tuh explore lah ya. Jadi kalau kita posting, kalau di feed itu ada kemungkinan, ada kesempatan untuk konten kita masuk di explore. Tapi kalau ngomongin soal Instagram Story itu lebih dan juga followersnya kita. Nah, makanya penting banget di konten kedua yaitu daily activity. Daily activity sebisa mungkin kawan-kawan coba live di Instagram Story. Kalau di feed itu untuk pencitraan itu lebih adanya sih sebagainya. Terus yang ketiga, kawan-kawan bisa mencoba untuk bikin sebuah karya gitu. Entah itu karya menulis, karya video, karya semua. So, 3 pilar konten yang gampang viral. Nah, aku analisa di sosial, bukan sosial kreatif ya, kita di sosial kreatif analisa di Instagram, di TikTok, konten-konten seperti apa sih yang selalu viral di sosial media gitu. Ternyata ada 3 jenis konten. Pertama itu konten how to, kedua konten insight, ketiga itu konten emosional. Artinya apa? Pertama itu how to, konten-konten sifatnya kita ngasih kepada audiens kita tips praktikal. Artinya tips menjahit baju gitu. Tips makan banyak tapi tetap ideal bodinya gitu. Kalau ada tips yang ngajarin seseorang untuk melakukan sesuatu, kita sebagai audiens pasti bakalan penasaran. Waduh, aku belajar apa ya dari sini? Sosial kreatif itu beberapa kali kontennya viral sampai jutaan views. Karena kenapa? Tips menulis caption yang menjual. Tips membuat microblog untuk bisnis fashion. Pada saat kita ngajarin seseorang dari sebuah konten kita untuk belajar sesuatu, untuk melakukan sesuatu, itu pasti kontennya bakalan viral karena orang pasti dapat insight pertama. Yang kedua, mereka pengen share. Kedua, yaitu konten insight. Konten insight ini lebih ke konten mindset, entah itu kutipan, entah itu soal pola pikir, apapun yang mungkin bisa kawan-kawan share, itu bisa di insight gitu. Bisa juga sharing-sharing soal ayat-ayat Al-Quran, terus dijadiin quotes di Instagram, itu juga bagus banget gitu. Terus yang ketiga, konten emosional. Ini adalah bagian favorit aku karena ya konten emosional itu bisa menjangkau banyak orang gitu kan. Karena beberapa kali konten endorsement aku itu orang merasa bahwa ini iklan nggak terlihat iklan. Karena kenapa? Pada saat yang kita fokus itu ke value-nya, apa yang ingin kita sampaikan dari sebuah storytelling di video, itu orang-orang bakalan mau ikhlas untuk share gitu. Dan jujur, 8 dari 10 konten endorsement aku itu pasti viral gitu. Karena kenapa? Ya karena storytelling tersebut memang sesuai dengan target pasarnya aku. Emosional itu bukan hanya soal sedih. Emosional itu terbagi menjadi 3 hal. Emosional itu ya bahagia, sedih juga termasuk, dan juga yang lucu-lucu. Kalau kalian buka explore tuh banyak banget tuh komedian atau stand up komedi yang apa ya, yang ngerosting misalkan, itu juga bisa viral. Dan sebisa mungkin kalau memang brand identity dari kita, online shopnya kita, boleh banget untuk ngebangun konten-konten yang sifatnya lucu-lucu gitu. Selalu highlight bahwa di sosial media, orang nggak akan pernah peduli dengan konten kita sampai kita peduli dengan mereka. Gimana caranya kita peduli dengan audiens kita? Kalau konten kita semua tentang jualan, mulu tentang diri kita, mulu tentang apa yang kita punya gitu. Tapi pada saat kita berpikir apa yang audiens aku bisa dapatkan dari konten ini, itu bakalan mengubah perspektif kawan-kawan dalam menciptakan sebuah konten. Pokoknya kalau buat konten, coba selalu ingat, orang nggak akan pernah peduli dengan kontenku kalau kontenku ini nggak ada hubungannya tentang mereka. Bukan tentang kita, tapi tentang apa yang mereka bisa dapatkan. Media saat ini kan terlalu banyak ya, tapi kalau secara spesifik di Instagram, itu ada 2 tipe media yang kawan-kawan bisa maksimalkan. Pertama, microblog, kedua itu video. Karena 2 konten ini pasti bakalan selalu mendominasi di explore. Microblog itu apa sih, Kak Par? Microblog itu adalah konten multiple post, slide to slide yang di swipe left, mungkin kalian udah tahu lah ya. Jadi microblog adalah menurut aku media yang menurut aku menarik. Kenapa?
teksnya juga banyak, visualnya juga bagus, dan banyak hal yang memang kita bisa sampaikan dari sebuah tulisan. Banyak orang jago nulis itu mending fokus di microblog aja, karena 2021 microblog tetap oke gitu. Dan di sosial media aku pribadi pun ya microblog cukup apa ya, jangkauannya itu cukup luas. Kedua yaitu tipe video. Kalau yang senang untuk ngobrol, senang untuk bikin video, itu bisa banget untuk mulai bikin konten-konten video, karena memang the feature of social media marketing ya video gitu. Kalau memang senang gitu. Kalau aku secara pribadi dulu nggak senang untuk video, karena jujur ngobrol gini aja secara online ini di luar dari zona nyamannya aku. Waktu masih kuliah dulu tuh aku tipikal yang pemalu banget. Tapi karena aku pengen belajar, ya udah gitu, mulai aja gitu. Jadi kalau kalian udah paham nih microblog untuk orang senang menulis, senang untuk sharing hal-hal dalam bentuk tulisan, ya udah go for microblog. Baik kawan-kawan yang senang ngomong, senang ngoceh gitu kan, ya udah bikin video gitu. Itu bisa ngebantu kawan-kawan semua. Do the work. Oke, sekarang udah tahu konsep dari fondasi membangun social media marketing itu gitu. Selanjutnya adalah do the work. Karena kenapa? Konten terbaik tapi nggak ada yang lihat, itu sama aja bohong gitu. Kontennya udah estetik, editing udah bagus, tulisannya udah nyentuh gitu, tapi kalau nggak ada yang lihat, ya sama aja bohong. Makanya penting banget untuk do the work. Apa yang aku lakukan pada saat aku pertama kali main Instagram, dan itu masih bekerja sampai sekarang, biar audiens kawan-kawan itu bisa meningkat gitu. Pertama adalah daily post. Kenapa daily post ini penting? Karena kita sebagai creator pemula, kita itu, karena kan di Instagram pribadi, entah itu TikTok, mereka itu dapat dua data. Data pertama adalah data engagement. Engagement itu adalah jumlah likes, jumlah komen. Mereka akan specify bahwa konten kita itu konten terbaik pada saat likes-nya banyak, pada saat komennya banyak gitu. Kita sebagai creator pemula, untuk step pertama ini, pasti kita udah kalah dengan creator yang lain. Karena kenapa? Ya kita belum punya audiens gitu, kita belum punya authority, apapun yang kita posting pasti sedikit yang lihat. Makanya untuk bisa konten kita masuk di explore, konten kita masuk di FYP, sebisa mungkin kita daily post gitu. Karena kan pasti kawan-kawan nanya gitu, quality versus quantity. Menurut aku dua-duanya bagus, tapi akan ada fasenya. Fase 1, kita di quantity dulu. Kenapa? Karena ya kita sebisa mungkin punya frekuensi posting. Ada dua creator, sama-sama baru, sama-sama sharing soal kuliner. Yang satu kontennya bagus banget, tapi postingnya sekali seminggu. Yang satu mungkin kontennya biasa aja, tapi selalu konsisten posting setiap hari. Kita analisa di sosial kreatif, konten kedua ini lebih menjangkau lebih banyak orang. Walaupun kontennya itu nggak outstanding si konten si A, tapi karena dia konsisten posting setiap hari, ada frekuensi posting yang masuk, data tersebut masuk di Instagram, itu bakal ngebantu untuk konten kawan-kawan semua bisa naik di explore. Makanya fase 1, kalau audiens kawan-kawan belum banyak, quantity dulu gitu, fokus di quantity. Karena ada beberapa creator yang bilang bahwa pokoknya bikin konten tuh mungkin sekali seminggu aja, biar orang tuh nungguin gitu. Penasaran konten apa lagi gitu. Pertanyaan aku adalah, kalau kita baru aja menjadi content creator, kita baru bangun audiens, siapa sih yang mau nunggu gitu? Nggak ada. Orang tuh nggak peduli. Makanya kita harus di konten udah di fase 2, mulai dan sebagainya. Hal yang selanjutnya aku lakukan itu DM. DM itu maksudnya gimana? Ngebangun networking dengan cara apa? Apresiasi karyanya, apa ya, kontennya apa yang mereka coba untuk bangun, kita coba untuk apresiasi. Ini yang ngebantu aku secara pribadi untuk punya networking yang bagus juga, karena ya konsep kolaborasi itu bisa ngebangun audiens kita biar bisa lebih baik lagi, bisa kebangun, dan jangkauan kita tuh semakin luas. Jadi kalau kalian followersnya 1.000, cari orang yang punya followers 5.000 gitu, atau 7.000. Coba kolaborasi dengan mereka, saling apresiasi. Karena kalau konten kita semakin banyak yang follow, dan kita punya hubungan yang baik dengan mereka, engagement-nya kita juga bagus, itu juga bakalan ngebantu. Tapi jangan expect bahwa kita DM orang lain, terus dia bakalan juga komen postnya kita. Jangan, kita dulu nih yang harus take the lead. Artinya, ya, kalau kita pengen di komen, kita dulu nih komen orang lain. Kita pengen diapresiasi karyanya, kita dulu nih yang harus apresiasi karya orang lain.
salah satu mindset aku di awal-awal main Instagram, sebisa mungkin aku komen di 5 postingan setiap hari. Entah itu postingan orang yang aku follow, atau postingan dari explore yang muncul, aku coba untuk komen apresiasi gitu. Tapi bukan hanya sekadar, wah postingannya bagus ya, wah menginspirasi sekali, jadinya nanti spamming. Sebisa mungkin kawan-kawan coba untuk bangun, ya udah gitu, kontennya bahas apa, kawan-kawan bahas itu di komen. Kalau dari situ orang lain sebagai creator itu bakal melihat, wah orang ini tuh benar-benar pengen ngebantu aku gitu, orang ini benar-benar mengapresiasi apa yang aku coba untuk bangun gitu. So next problem, sudah maksimal tapi belum ada hasil. Sudah posting jualan tapi kok belum ada penjualan gitu. Aku udah bikin konten yang banyak, tapi tetap aja belum maksimal gitu. Apa sih masalahnya gitu? Udah coba analisa ini, coba untuk analisa itu gitu. Jawaban aku, ini hanya sharing aja ya. Ya mulailah kawan-kawan belajar soal marketing langit. Kenapa ini penting? Ya karena kita tahu kita sebagai manusia, kita hanya bisa sampai di level ikhtiar gitu. Entah itu soal konten, entah itu soal penjualan, ya udah kita eksekusi apa yang ada di depan mata kita. Karena semangat itu ada, walaupun hasil belum ada, karena kita punya keyakinan bahwa hal baik bakalan datang ke diri aku pada saat niat aku baik. Terus yang kedua, aku tetap konsisten untuk eksekusi apa yang ada di karena kalau kita fokus bikin konten, bikin yang belum ada, ya kita bakal bikin itu membuat kawan-kawan bertumbuh, itu membuat orang lain bisa dapat impact dari postingannya kita, ada excitement di dalam diri kita, mau kita dapat hasil atau enggak, itu nanti belakangan gitu. Karena yang aku yakini sampai hari ini adalah, kita akan dapat followers yang banyak pada saat kapasitas kita emang udah siap. Gimana caranya kapasitas kita udah siap, kalau konsistensi kita aja itu belum ada. Makanya kawan-kawan harus punya mindset bahwa ya udah mulai dengan berbagi lebih untuk mendapatkan lebih, entah itu dari segi konten, entah itu dari segi donasi, entah itu apapun ya, yang kawan-kawan pasti kawan-kawan lebih paham lah ya di sini. Selalu punya mindset bahwa kalau aku selalu berbagi di sosial media, orang dapat insight, orang berdoa untuk aku, ya aku bisa dapat lebih. Dan aku lihat ya di sosial kreatif dan akun aku pribadi, kita udah nggak pernah iklan selama 2 tahun terakhir, dan alhamdulillah gitu, kita selalu dapat kolaborasi brand-brand besar gitu, dapat banyak pekerjaan, dapat banyak untuk improve karirnya kita gitu. Itu semua dari mana gitu? Itu semua pasti dari Allah gitu. Dan yang kita bisa lakukan ya udah eksekusi untuk impact buat banyak orang dulu nih, dari fondasi konten yang kita coba untuk bangun. Karena dari situ orang dapat insight dari postingannya kita, ada doa di situ, dan menurut aku itu priceless banget gitu. Terus ini sebagai 2 slide terakhir, ini ayat favorit aku dari dulu banget, waktu aku bangkrut. Sekadar informasi, aku bangkrut di usia 18 tahun, jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Itu bayangkan minus puluhan juta gitu. Tapi ayat ini tuh selalu menjadi penguat aku pribadi. Bahkan sampai hari ini tuh ya aku selalu mengamalkan dan selalu mengingat ayat ini. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan gitu. Karena kadang kita tuh lupa dengan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Let's say kita belum punya uang ratusan juta kayak anak muda di luar sana. Tapi kita tuh punya rezeki, ada keluarga yang selalu support gitu. Ada orang di sekeliling kita yang selalu ngasih kita support yang belum tentu anak orang kaya itu dapatkan gitu. Dan itu yang menjadi penguat aku bahwa wah, dikasih oksigen gratis kayak gini aja kok aku nggak syukur gitu. Dikasih tubuh sempurna gini aja kok aku nggak bersyukur gitu. Makanya apa ya, suatu hal yang menjadi penguat aku pribadi ya salah satunya adalah ayat ini gitu. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kawan-kawan dustakan? Pasti akan ada sesuatu hal yang selalu kita bisa syukuri. Bagaimanapun ujian yang kita hadapi, pasti ada momen-momen baik kok di balik dari setiap ujian tersebut. Sebagai penutup, yang berwawasan luas akan dikalahkan oleh mereka yang mengambil tindakan. Aku selalu meyakini bahwa kalau kita udah punya sedikit insight, kita udah sedikit ilmu, ya udah kita coba eksekusi dulu nih, biar apa kita bisa belajar gitu, sambil jalan, sambil belajar.
Itu aja ya guys, dan disclaimer, hari ini aku share pengalaman aku pribadi, bukan untuk menggurui, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. And terima kasih, and semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Fardi. Selalu kita kangenin ya, itu kalimat semoga membantu. Masya Allah. Dan insya Allah ini membantu sekali Kak Fardi untuk hal-hal yang tadi di-share oleh Kak Fardi itu ya. Dan yang terakhir tadi adalah yang berwawasan luas akan dikalahkan oleh mereka yang mau mengambil tindakan. Wah, jadi ini juga kita ada tindakan-tindakan dari Izzy. Silakan Kak Fardi, kita akan membuka open question ya. Tadi sudah disampaikan sama Fitri di awal, teman-teman atau sahabat Izzy yang mau bertanya, silahkan bisa mengetik pertanyaannya di fitur Q&A. Jadi nanti kita akan bahas. Dan Kak Fardi boleh break dulu sebentar. Udah keburu ngambil minum. Silakan Kak Fardi, boleh break dulu. Fitri akan merekap dengan teman-teman di balik layar. Kita akan rekap pertanyaannya. Sambil merekap, Fitri mau share tentang yang tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kak Fardi tadi itu, yang berwawasan luas akan dikalahkan oleh mereka yang mau mengambil tindakan. Yuk sahabat Izzy, siapa nih yang siap-siap mengambil tindakan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini menjadi lebih baik? Dan seperti Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia, kita ada program untuk mengembangkan, kalau tadi sama Kak Fardi kita mengembangkan diri ya. Nah, kalau ini kita lebih mengembangkan pahala kita, sahabat Izzy, jauh sebelum Ramadan itu tiba. Udah 13 hari lagi nih, berarti nggak jauh. Harus cepat-cepat kita mengambil tindakan. Apa tindakannya, Mbak Fitri? Jadi, Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia punya program yang merujuk dari kisah kebiasaannya para sahabat Nabi. Izzy ini mau mengajak masyarakat luas, sahabat Izzy, untuk bisa ikut bagaimana sih kebiasaan dari para sahabat Nabi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya bulan suci yang selalu kita rindukan semuanya. Dan programnya ini bernama Booking Berkah Ramadan. Insya Allah, filosofi ini kita memiliki arti mempersiapkan dan membuktikan rasa kerinduan kita untuk di bulan suci Ramadan sejak jauh-jauh hari. Dengan apa? Kalau tadi Kak Fardi adalah mengupgrade dan mengembangkan apa yang untuk diri kita dan usaha kita. Nah, sekarang kita coba kembangkan nih pahala-pahala kita sebelum Ramadan dengan memberikan kebutuhan sebulan penuh, sahabat Izzy. Sebulan penuh, Masya Allah. Biasanya kita ya kalau di rumah gitu ya, orang tua kita atau mungkin ada sahabat Izzy yang sudah berkeluarga, ini sudah memikirkan, kira-kira kita harus mempersiapkan sembako, mempersiapkan untuk sahurnya, bukanya. Lalu bagaimana sahabat Izzy dengan saudara seiman kita yang ada sampai di pelosok negeri untuk menyiapkan itu semua. Jadi yuk, kalau kata Kak Fardi, ayo kita berani ambil tindakan. Sekarang saatnya kita juga ambil tindakan sahabat Izzy untuk bisa membantu kebutuhan sebulan penuh untuk para saudara seiman kita sampai pelosok negeri, khususnya di wilayah 3T sahabat Izzy, terdepan, tertinggal, dan terpencil. Jadi kalau mau langsung tahu gimana caranya Mbak Fitri untuk kita bisa membantu, di layar kita itu sudah ada scan QR code, jadi bisa langsung scan QR code-nya, lalu memberikan infaknya untuk saudara seiman kita, dan kita bantu persiapkan ya kebutuhan Ramadannya. Atau Mbak Fit, saya mau transfer aja, silahkan. Di running text juga sudah ada nomor rekeningnya yang bisa membantu para saudara kita. Yuk kita memuliakan duafa sejak jauh-jauh hari dari Ramadan agar saudara seiman kita yang ada di sana bisa lebih nyaman, beribadah, lalu tidak usah memikirkan lagi ya, sahur saya harus pakai apa ya, gitu, buka saya harus pakai apa ya, gitu. Kita memberikan kenyamanan itu untuk saudara-saudara kita ataupun duafa yang memang membutuhkan. Baiklah, sekarang Fitri akan lihat nih dari Q&A kita, dan Masya Allah ya, beberapa mungkin ada yang curcol. Ini Kak Fardi. Baiklah, Fitri panggil lagi. Assalamualaikum Kak Fardi. Asik. Oh, waalaikumsalam. Hai. Kita balik lagi sama Kak Fardi. Kak, ini Fitri share dari pertanyaan yang pertama ya, Kak.
Pertanyaannya adalah, ketika kita share positif konten, menurut Kak Fardi penting nggak ya memperhatikan follower kita, or just share it out whatever what, asalkan itu positif gitu Kak Fardi. Silakan Kak Fardi. Oke, jadi kalau menurut aku pribadi, kita kan nggak pernah bisa mengendalikan atau mengontrol audiens kita gitu. Kadang ada hal yang menurut kita positif, itu menurut mereka itu ini nggak positif, ini jadinya toxic positivity, atau ini tuh jadinya, pokoknya selalu mencoba untuk backlash dengan ide yang kita coba untuk bagikan di social media. Aku sebagai seorang digital creator, sampai saat ini tuh aku selalu fokus pada hal yang aku bisa kendalikan. Yang aku bisa kendalikan adalah gimana aku set niatku. Pertama, kalau niatku bagus, niatku baik, ya udah gitu, aku tetap lanjut. Kedua, aku fokus kepada aku bikin konten itu untuk siapa gitu. Kita bisa memilih untuk sedih karena ada yang nggak suka dengan konten kita, atau kita memilih untuk bahagia dengan orang yang memang senang dengan menunggu kontennya kita. Karena setiap konten pasti akan ada pasarnya, setiap konten pasti akan ada orang suka dan ada yang nggak suka. Jadi kalau menurut aku, jangan menjadi seorang people pleaser untuk dunia online. Karena kan people pleaser itu kadang menjadi orang yang pengen menyenangkan semua orang gitu. Kita tuh pengen membuat semua followers itu suka dengan kita, itu nggak akan bisa. Justru kalau kita menjadi mediocre, orang yang setengah-setengah gitu, orang yang pengen ada di setiap sisi gitu kan, kita tuh menjadi digital creator yang biasa-biasa aja. Makanya jangan abu-abu gitu, pilih hitam atau putih gitu. Makanya kalau menurut aku itu sih, fokus aja kepada hal yang kita bisa kendalikan, value kita apa, niat kita seperti apa, selama itu nggak membuat orang lain belok, ya udah lanjut gitu sih. Semoga membantu. Jadi back to niat lagi ya Kak Fardi ya. Dan tentunya kita tidak bisa menyenangkan semua orang sahabat Easy, tapi insya Allah jika niatnya baik akan tersampaikannya juga baik. Begitu ya Kak Fardi ya. Ini Betul. lanjut selanjutnya. Salam kenal Kak Fardi. Konten-konten kakak di IG sangat menginspirasi setiap harinya. Apa yang kakak pikirkan ketika stuck dalam menjalankan personal branding, dan gimana Kak cara bangkitnya, serta ada langkah konkretnya Kakak untuk seperti apa langkah-langkah tersebut? Oke, sebelum aku jawab, aku pengen ngasih hadiah nih untuk 3 penanya terbaik hari ini. Jadi di Social Creative itu ada Digital Creator Academy, namanya DCA. Dan itu tuh programnya mentoring selama 30 hari bareng aku untuk menjadi seorang digital creator. Kelasnya menurut aku cukup mahal dan aku pengen ngasih gratis ke 3 penanya terbaik hari ini. Itu sekadar informasi aja ya. Oke, lanjut. Jadi tadi pertanyaannya apa ya? Kok aku lupa. Bentar. Pertanyaannya tadi, Fitri juga tiba-tiba lupa karena Fitri tergiur dengan hadiah door prize dari Kak Fardi. Baik, jadi Ya. pertanyaannya tadi tentang apa namanya? Ini beliau tidak menyebutkan nama nih Kak Fardi. Jadi beliau itu sangat-sangat say thanks sekali dengan Kak Fardi karena menginspirasi konten-kontennya. Lalu juga yang ditanyakan adalah gimana sih Kak kalau kita lagi stuck dalam menjalankan personal branding, lalu gimana cara bangkitnya, dan apakah ada langkah-langkah konkret yang harus kita bangun gitu untuk tadi stuck dalam personal branding tersebut gitu Kak Fardi. Oke, thank you. Makasih udah mengapresiasi konten aku. It means a lot. Kawan-kawan semua, di fase demotivasi, fase burnout, fase kita tuh kayak nggak niat untuk bikin konten, itu pasti setiap orang pasti mengalaminya. Karena aku kan tipikal content creator di bidang perkembangan diri, di bidang productivity, kayaknya seorang Fardian itu selalu kreatif, selalu positif, selalu produktif, selalu, pokoknya semuanya positif gitu. Aku ini manusia bukan robot, artinya ya pasti aku ada fasenya down, fasenya nggak punya idea. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang aku lakukan. Jadi ada 4 step yang aku lakukan setiap kali aku demotivasi gitu. Pertama harus acceptance dulu. Acceptance itu adalah kita harus terima bahwa it's okay kalau kita lagi burnout. It's okay kalau kita lagi demotivasi. It's okay kalau kita lagi nggak punya ide. Wajar, karena kita manusia. Karena dulu aku sering baca buku, jadinya tuh aku denial gitu. Far, jangan negatif gitu. Fokus positif, positif, positif terus gitu. Pokoknya aku selalu menolak negatif feeling yang ada.
Pada saat aku denial dan selalu menolak negative feeling itu, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya justru masalahnya bakalan semakin gede. Pertama, aku nggak happy. Terus yang kedua tuh kayak semua di sekitar aku tuh menjadi sebuah masalah. Jangan sampai masalah kecil, karena numpuk kita nggak ekspres hal itu, jadinya menjadi masalah besar. Makanya step pertama, accept bahwa it's okay not to be okay, kayak drama Korea ya. Jadi it's okay banget kalau kita nggak positif gitu. Terus yang kedua, rebahan. Itu salah satu hal yang aku lakukan, yaitu rebahan. Jadi, tapi jangan sampai kawan-kawan semua setelah nonton di sini, terus kayak, oh, Kak Farliandi say, rebahan itu menumbuhkan nilai-nilai kreativitas gitu. Boleh rebahan, tapi harus ada deadline-nya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya aku lagi demotivasi, hal yang aku lakukan adalah, Far, ayo kamu rebahan dulu, nonton Netflix, boleh banget. 1 jam, 2 jam, silahkan gitu. Tapi nanti setelah 2 jam harus kembali lagi untuk bekerja gitu. Tapi sayangnya banyak anak muda itu salah, rebahannya itu seminggu gitu, seminggu sebulan, nonton series di Netflix itu sehari selesai gitu. Jadi kayak nggak ada kerjaan gitu loh. Makanya kalau bisa rebahan tapi harus juga ada deadline-nya. Hal yang ketiga yang aku lakukan adalah aku telepon ibuku. Jadi aku tuh anak ibu banget guys, sekedar informasi. Jadi setiap kali aku ada masalah ya udah aku telepon ibuku. Tapi aku bukan curhat soal masalahku, tapi aku hanya ngobrol aja gitu. Gimana kabarnya? Ini gimana? Apa yang hari ini ngapain aja gitu. Karena pada saat kita ngobrol dengan orang tua kita, nggak harus orang tua ya. Jadi kalau ada teman dekat boleh-boleh banget. Pada saat kita ngobrol itu pasti walaupun yang diobrolin bukan soal konten, ada hal yang kita dapatkan gitu, yaitu positif energi dari keluarga kita gitu, dan itu yang bisa menumbuhkan nilai-nilai energi, mood kita semakin membaik, dan itu bisa menunjang produktivitas kita. Hal yang keempat, last but not least, yaitu stalking. Stalking di sini bukan stalking mantan ya, tapi stalking para panutan kawan-kawan semua. Makanya jaga-jaga siapa yang kawan-kawan follow. Siapa yang kawan-kawan follow itu juga merepresent siapa diri kawan-kawan semua. Makanya apa yang kita konsumsi ya itu juga akan menjadi nilai diri kita. Mungkin awalnya kita hanya sebagai sebuah konten, tapi ujung-ujungnya itu bisa mengubah pola pikir kita gitu. Kalau yang kita selalu nonton orang yang joget-joget di TikTok gitu kan, jujur selama kawan-kawan selalu nonton kayak gitu, ujung-ujungnya kawan-kawan sendiri juga yang pengen joget. Jadinya apa ya, kawan-kawan satu nilai dengan mereka. Makanya jaga siapa yang kawan-kawan follow. Jadi setiap kali aku demotivasi, aku selalu lihat konten-konten yang mungkin menjadi panutan aku bilang, Far, kalau kamu nggak berhenti hari ini, kualitas kehidupan si A akan menjadi kualitas kehidupan kamu di masa depan. Gitu sih, semoga membantu. Oke, baik. Jadi itu lebih kepada mood management tadi kurang lebih begitu ya, Kak Fardi ya? Betul, betul. Baik. Kak, ini Fitri sedikit menambahkan mungkin. Boleh. Dari pertanyaan tersebut, kalau yang tadi Kak Fardi sampaikan terkait hal-hal mood management, ada kalanya mood management itu bukan hanya dari diri kita sendiri ya. Apakah Betul, mood betul. management itu juga harus didukung dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, entah itu lingkungan kerja, lingkungan keluarga, itu seperti apa, Kak? Betul. Jadi memang lingkungan salah satu hal faktor yang bisa ngebantu kita juga gitu. Tapi kan lingkungan itu nggak harus offline ya. Jadi online pun sebenarnya juga bisa. Tapi kalau misalkan ada support system di sekitar kita itu justru yang nggak mendukung, menurut aku itu juga agak sedikit sulit gitu. Makanya kita harus mencari orang-orang memang satu vibrasi dengan diri kita. Makanya kalau aku pernah baca kenapa zaman-zaman dulu tuh sebuah rumah mahalnya itu bukan karena interiornya, tapi karena lingkungannya gitu. Semakin bagus lingkungannya, semakin soleh-soleh orang di sekitarnya, itu semakin mahal. Kenapa? Ya itu yang akan membuat kita bertumbuh. Nah dari sini aku bisa highlight bahwa segitu pentingnya peran orang-orang yang menjadi support system kita. Terus juga jangan sampai lupa satu hal ya. Ini tadi kelupaan ngebahas yang tadi self development itu kan ada 4 area ya. Jadi tiap kali kawan-kawan bermasalah, jangan lupa untuk kembali ke nomor 1 yang tadi. Siapa yang menciptakan kita? Karena kawan-kawan bisa baca buku motivasi, kawan-kawan bisa nonton video motivasi, tapi itu sementara doang. Setelah itu galau lagi. Tapi kalau kawan-kawan kembali ke Tuhan, itu pasti bisa, setidaknya itu bisa lebih tenang lah dalam menghadapi apa yang kita coba untuk jalani. Gitu sih. Semoga membantu.
Baik, Kak Fardi. Jadi back to start with why-nya kita ya, Kak Fardi. Ini ternyata ada pertanyaan selanjutnya yang terkait mood management juga sepertinya, Kak Fardi. Jadi pertanyaannya adalah, sebagai manusia tentunya kita punya rasa jenuh, bad mood gitu. Dan bagaimana kalau rasa bad mood itu apa namanya ada di bidang yang sedang kita jalani gitu. Bagaimana untuk menanganinya gitu. Mungkin sebagai kasus apa namanya yang menanya ini sedang posisinya memang lagi bad mood dengan bidang yang dijalaninya itu gitu, padahal sebelumnya memang dirasa itu passionate-nya passion sendiri gitu, tapi kan mungkin lambat laun gitu ya selalu dijalanin ada rasa bad mood. Seperti apa tips and triknya ini, Kak Fardi? Oke, jadi awalnya tuh pada saat aku coba untuk ngebangun sebuah konten atau misalnya ngebangun sosial kreatif sebagai contoh, ini kan passion aku ya. Dan mindsetku dulu, bekerja sesuai passion, itu pasti nggak ada capeknya. Pasti bakalan happy, kayak dunia fairy tale banget, tuh kayak di film-film. Tapi ternyata enggak gitu. Mau itu passion, mau itu bekerja nggak sesuai passion, pasti akan ada fase demotivasi, fase bad mood, fase nggak pengen ngerjain sesuatu gitu. Yang aku lakukan setiap kali aku bad mood, ya udah menjauh dari rutinitas yang memang harus aku kerjakan. Karena semakin kita ada terus di area situ, ujung-ujungnya justru nggak baik untuk diri kita sendiri. Nanti bakalan nggak maksimal pertama. Terus yang kedua, kita juga bakalan membuat orang-orang di sekitar kita itu jadinya juga ikutan bad mood. Karena kan bad mood itu energinya bisa kesebar kepada orang di sekitar kita. Makanya kalau setiap kali aku misalkan lagi bad mood, konten-konten atau mungkin pekerjaan brand endorsement, aku coba untuk keluar dari zona itu dulu gitu. Sebisa mungkin menjauh, entah itu keluar dari rumah, ngafe, ngopi, atau apapun itu bisa ngebantu banget. Jadi sebenarnya wajar. Tapi kalau misalkan lagi deadline, terus lagi bad mood, apa yang aku harus lakukan gitu? Ya kita harus hadapi gitu, harus dipaksa karena harus profesional. Karena jangan sampai ujung-ujungnya itu juga nggak baik untuk karir kita gitu. Jadi kalau memang lagi nggak deadline dan ada waktu untuk break bentar dari rutinitas, itu cukup membantu aku sih sejauh ini. Semoga membantu. Oke, Kak Fardi. Ini selanjutnya semoga membantu ya. Jadi Fitri ikut-ikutan tuh. Semoga membantu ya, sahabat Gizi. Ini pertanyaan selanjutnya, Kak Fardi. Aku suka membuat ilustrasi digital, Kak. Dalam pengembangan usaha, apakah lebih baik membuat akun dengan nama personal atau dengan nama usaha? Atau boleh juga untuk saran kontennya, Kak, dan seberapa intensi kita dalam mengupdate konten? Oke, thank you pertanyaannya. Pertama, dunia ilustrasi ini lagi menarik banget saat ini ya. Jadi kayak graphic designer versus illustrator. Illustrator itu menurut aku lebih menarik karena kenapa? Saat ini banyak aplikasi kayak Canva, kayak Keynote, kayak aplikasi untuk ngedesain itu yang membuat banyak graphic designer tuh kayak kehilangan pekerjaan gitu. Tapi kalau ilustrasi itu kan benar-benar kreativitas ya. Kita menggambar sesuatu, kita mencoba untuk illustrate sesuatu dan itu butuh touch human gitu, touch manusia. Artinya ya Canva nggak bisa melakukan hal itu, jadi peluangnya bakalan gede banget. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah aku membangun akun personal aku atau aku bangun bisnis brand aku untuk bisnis Illustrator ini? Jawaban aku adalah yes and no. Kenapa yes and no? Karena kembali ke tujuan kawan-kawan. Kalau memang tujuannya pengen ngebangun bisnis yang besar, ya udah mulai hari ini ngebangun bisnis brandnya gitu, ngebangun branding dan coba untuk share di situ. Tapi kalau saat ini belum kepikiran untuk bangun bisnis dulu, pokoknya personal brandingnya dulu, ya udah go for personal branding dulu gitu. Karena aku pun secara pribadi di sosial kreatif memulai dengan personal brand aku. Kenapa? Aku belum tahu ini bakal mengarah kemana gitu. Aku belum tahu bisnis apa yang aku coba untuk bangun. Makanya aku bangun personal brand dulu gitu. Karena pada saat itu aku udah punya 10.000 followers, terus aku bangun sosial kreatif, itu cepat banget naiknya. Karena kenapa? Manusia percaya manusia gitu. Artinya ya pada saat kita coba untuk membangun sebuah brand bisnis dan personal branding kita udah jadi, itu ada support dulu nih untuk brand bisnisnya kita. Jadi itu sih kembali ke tujuannya, kalau memang pengen mengebangun brand bisnis yang gede di masa depan, ya udah brand bisnis saat ini. Kalau memang udah punya gambaran jelas, tapi kalau belum, go for personal branding.
Nah, ide konten-konten yang bisa dilakukan menurut aku sih lebih banyak share soal karya-karya aja sih. Karena nggak mungkin kan ngajarin orang untuk ngedesain sesuatu di feed-nya, jadinya nanti target marketnya beda. Malah para ilustrator nih yang follow kawan-kawan. Jadi lebih banyak showcase aja karya-karyanya, terus juga insight-insight positivity itu juga bisa coba kolaborasi sama orang yang punya copywriting yang bagus, karena ilustrasi ditambah copywriting yang bagus, disitulah konten terbaik bisa diciptakan. Jadi tetap storytelling yang bisa membuat ilustrasi itu lebih mahal. Semoga membantu. Ya, selanjutnya Kak Fardi. Kak Fardi, berapa kali ya idealnya kita posting konten dalam sehari untuk bisa menarik follower? Oke, kita bahas, thank you pertanyaannya, story dan juga feed. Kalau feed menurut aku minimal sekali sehari. Jadi kalau lebih dari sekali sehari, pasti engagement-nya kebagi. Jadi kalau kawan-kawan saat ini posting di jam 7 pagi, terus nanti posting lagi di jam 1 siang, harusnya postingan jam 7 pagi itu menjangkau lebih banyak orang, itu kok potong sama yang jam 1 siang. Makanya sebisa mungkin minimal sekali sehari. Kalau story, sebanyak mungkin tuh nggak masalah. Tapi jangan juga sampai titik-titik banget ya. Jadi kayak selebgram kan jangan. Jadi mungkin 5-7 itu udah cukup sih. Kenapa? Karena kawan-kawan IG story itu kan memang apa adanya, behind the scene. Dan kalau kawan-kawan selalu update, misalkan hari ini jam 7 pagi, terus nanti jam 12 siang, terus jam 4 sore, terus jam 5 sore, story kawan-kawan itu selalu muncul di depan. Jadi setiap kali update, pasti bakal selalu muncul di depan. Jadi kalau posting story, jangan sekaligus gitu. Coba harus ada break gitu, ada time block, hari ini jam sekian, jam sekian, jam sekian, biar apa? Story kita tuh selalu muncul paling depan di home orang yang follow kita. Semoga membantu. Baik, jadi dilihat lagi waktu untuk kita menayangkan kontennya itu masuk di prime time atau regular time, seperti itu ya Kak ya. Betul. Dan selanjutnya ini, wow, ini jauh nih Kak Fardi. Assalamualaikum, aku Iva, domisilinya di Palu Kak. Mau Wow. nanya, menurut Kak Fardi, vibes Ramadan tahun ini kira-kira seperti tahun lalu nggak ya untuk kita jualan makanan, fashion gitu? Apakah masih fokus ke online semua? Serta gimana tipsnya untuk konten Ramadan di tahun ini? Wah, ini langsung ya, tips konten Kak. Oke, siap. Jadi makasih pertanyaannya dari Palu ya, sama-sama anak Sulawesi. Oke, jadi untuk dunia, kalau ini pertama aku bukan cenayang ya yang bisa memprediksi sesuatu, tapi yang aku lihat saat ini tuh dunia pandemik tahun lalu dengan sekarang pasti akan lebih berbeda karena kita udah belajar dan kita udah terbiasa dengan si corona ini. Jadi sebisa mungkin buat kawan-kawan semua yang memang lagi pengen ngebangun bisnis, ya udah gitu, pasti akan ada kesempatan, entah itu offline untuk jualan makanan, itu pasti akan ada karena kenapa orang memang butuh gitu. Tapi untuk konsumer di dunia online pasti juga bakal semakin besar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah konten-konten seperti apa sih yang memang untuk Ramadan ini yang bisa nge-boost up, entah itu untuk makanan, bisnis makanan kawan-kawan semua, atau misalkan bisnis fashion, ya kawan-kawan sebisa mungkin bawa sebuah konten yang membuat orang itu belajar dari segi apa? Tips biar bisa bangun pagi tanpa kesiangan walaupun jomblo. Contoh, tips semua coba untuk highlight beberapa tips atau hal-hal yang membuat orang lain belajar itu seputar Ramadan, itu banyak banget gitu. Konten terbaik itu dimulai dari konten-konten sederhana yang ada di sekitar kita, atau bahkan orang hal-hal yang kita alami sendiri sebagai seorang gitu. Coba dilihat tahun lalu apa sih masalah yang aku hadapi ya. Terus masalah tersebut biasanya yang bisa membantu aku apa ya? Itu dicoba untuk menjadikan sebuah konten. Karena kenapa? Storytelling itu dimulai dari apa? Menyelesaikan sebuah masalah. Masalah, kita coba untuk highlight solusinya kita, bangunlah cerita kenapa hal itu sangat worth it untuk dibaca oleh audiens kita. Jadi selalu ingat bahwa siapa yang menjadi hero kita. Jadi kalau ngebahas sedikit tentang konsep storytelling di dalam bukunya Build Story Brand, di situ dijelasin bahwa kalau pengen konten kita itu punya storytelling yang baik, fokuslah untuk siapa yang menjadi hero. Hero kita itu bukan diri kita, hero kita adalah audiens kita, followers kita gitu. Kebanyakan di antara mereka di bulan Ramadan ini mereka fokusnya kemana sih, masalahnya apa sih solusi yang aku bisa bangun gitu. Jadi kalau bisa kembali lagi seperti slide yang tadi,
kawan-kawan semua bisa bikin konten-konten sifatnya praktikal yang mengajarkan orang lain sesuatu, ke mindset. Terus yang terakhir adalah konten-konten emosional, coba bahas soal keluarga, walaupun misalkan harus berjam sama keluarga tapi tetap bisa bangun komunikasi lewat online, itu juga bakalan nyentuh banget sih. Gitu, semoga membantu. Ya, dan selanjutnya Kak, mau tanya Kak Fardi, cara kita mengenali followers kita itu gimana ya Kak? Misalnya kita mau share sesuai dengan pasarnya. Oh, mau tahu konten kita ini sesuai dengan marketnya itu bagaimana Kak? Gitu. Oke, jadi memang harus ada fase ya. Jadi fase pertama, kalau memang belum followersnya tuh kayak belum terlalu banyak, ya udah gitu, fokus ke diri kita sendiri dulu, fokus apa yang kita suka, fokus kekuatan kita gitu. Coba diposting gitu. Kita akan lihat feedback dari audiens kita itu seperti apa. Jadi kalau memang feedbacknya bagus, kita akan lanjutkan gitu. Tapi kalau feedbacknya nggak bagus, ya udah kita coba untuk analisa lagi konten apa yang harus kita buat. Bagus tidak bagusnya, KPI-nya apa Kak Far? Tetap kita harus lihat dari angka share, save, like, dan comment. Tapi di antara semua yang paling menjadi ukuran kita di sosial kreatif itu angka save-nya. Karena satu save itu benar-benar ya konten kita bermanfaat untuk mereka gitu. Karena kita sebagai manusia, likes itu nggak bisa menjadi ukuran konten itu bagus atau enggak. Karena kenapa? Banyak di antara kita tuh kayak suka dengan sebuah konten, tapi pengen lihat aja gitu, pengen mengkonsumsi aja, nggak pengen dilihat bahwa aku tuh like postingan ini, aku komen postingan ini, enggak, aku nggak pengen dilihat bahwa aku ada di situ gitu. Itu salah satu nature untuk beberapa manusia, dan itu hal yang wajar dan normal. Makanya ngukurnya itu dari angka save. Kalau ada peningkatan dari postingan 1, 2, 3, 4, 5, terus kayak angka save-nya itu ada peningkatan, artinya memang konten kita bagus. Tapi kalau yang save cuma ada 1, 2 orang, berarti memang kita harus coba lagi nih konten yang seperti apa ya, yang memang memiliki save yang lebih banyak. Jadi ngukurnya dari sana sih. Semoga membantu. Iya, jadi seperti itu. Gimana cara taunya konten kita sesuai dengan marketnya. Dan ini 2 pertanyaan terakhir. Ini juga jauh nih, Kak Fardi. Saya Yusuf dari Semarang, Kak Fardi. Mau tanya, mengelola rasa malu karena pernah beberapa kali gonta-ganti bisnis, itu bagaimana ya, Kak? Oke, thank you pertanyaannya. Wah, aku juga sering kali gonta-ganti bisnis. Gonta-ganti bisnisnya bukan karena kebanyakan ide, tapi karena bangkrut. Jadi karena rasa malu itu orang lain bakal bilang, kayaknya enggak deh, ini pasti gagal lagi deh nanti. Kayaknya ini bakal gagal lagi deh. Yang aku ingin highlight pertama harus berdamai dulu bahwa it's okay untuk gagal, it's okay untuk jatuh, it's okay untuk ganti bisnis. Karena ya manusia tuh belajar dari satu kesalahan ke kesalahan berikutnya. Yang paling penting kita belajar. Kedua, jangan terlalu banyak dengerin omongan orang lain. Kenapa? Kita tuh nggak bisa menyenangkan semua orang seperti aku bilang tadi. Terus yang kedua, jangan sampai omongan orang lain membunuh mimpi kita. Saat ini tuh salah satu buku yang menurut aku ngebantu aku banget untuk fokus nggak dengerin apa kata orang. Ini bentar ya. Ini ada sih buku apa bahasa Indonesianya apa ya? Seni bersikap bodoh amat gitu. Jadi kawan-kawan sesekali coba kalau niat kita udah benar, niat kita udah bagus dan nggak melanggar aturan agama, ya udah gitu lanjut gitu. Karena kalau kita selalu fokus untuk mendengarkan omongan orang lain terus, kita nggak bakalan bisa bertumbuh. Jadi hal itu wajar, nggak enak itu wajar. Kita merasa bahwa kepercayaan diri kita juga menurun karena kita gonta-ganti bisnis itu wajar. Tapi jangan jadikan hal itu melimitasi kita untuk membangun hal-hal yang baru. Karena kita nggak pernah tahu ya, jalan mana yang Allah kasih kita untuk menjadi sesuatu gitu. Sosial kreatif aja adalah bisnis yang aku coba kayak ke-7 kali deh. Baru, oh ternyata ini passionku. Oh ternyata ini yang bisa aku bangun nih. Oh ternyata ini yang menjadi konten yang bisa ngebantu aku bertumbuh dan ngebantu orang follow aku gitu sih. Jadi stop dengerin omongan orang lain yang memang nggak punya value, nggak satu value dengan kita. Boleh dengerin omongan orang lain kalau dia guru kita, dia mentor kita, dia memang satu value dengan kita. Sayangnya banyak orang tuh kita mendengarkan omongan orang yang nggak paham dengan perjalanan kita. Di situ yang sebenarnya kadang melimitasi kita untuk bertumbuh. Semoga membantu. Iya, semoga membantu tuh Kak Yusuf ya dari Semarang. Wah, Masya Allah. Dan terakhir ini dari Kak Esa Mediansyah. Kak Fardi, saya mau nanya, ketika kita mau jadi seorang content creator,
perlu nggak ya kita buat akun baru? Soalnya Instagram yang ada kan followersnya itu lebih ke banyak followingnya rekan-rekan ya, atau teman-teman dekat lah gitu, yang memang interestingnya mungkin berbeda-beda gitu. Jadi pertanyaannya sih, point of view-nya pertanyaannya itu lebih kepada kalau menjadi content creator, apakah perlu kita buat akun baru lagi gitu, Kak Fardi? Oke, makasih pertanyaannya. I feel that. Jadi awal akun aku pribadi itu kayak aku merasa, pertama aku malu karena orang pasti akan bilang, wah Farli waktu kuliah dia sering terlambat, sering ini, sering itu. Nanti dia sharing soal on time, wah nggak integrity gitu. Padahal manusia bertumbuh, manusia itu pasti bakal bertumbuh setiap tahunnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat harus bangun akun yang baru, artinya kita membangun audiens yang baru dan ya itu harus mulai dari nol lagi, dan mengelola dua akun itu juga nggak bisa maksimal. Makanya saran aku mending fokus aja ke akun yang lama, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa teman kita memang nggak satu value dengan kita, justru di sini tugas kita untuk memperbanyak orang yang follow kita dengan satu value. Jadi teman-teman lamanya kita itu bakalan sedikit demi sedikit, bahkan lebih sedikit gitu. Artinya bukan karena mereka unfollow kita, bukan karena mereka menjauh, enggak. Tapi karena kita punya banyak followers baru yang memang menikmati kontennya kita. Memulai dari awal itu sedikit tidak mudah. Mending walaupun followers kita 100, tapi setidaknya ada 50 gitu kan. Itu udah cukup untuk memulai kontennya kita daripada harus memulai dari awal lagi. Karena kan ujung-ujungnya kalau kita bikin satu akun lagi, akun kita yang lama juga bakalan tersingkirkan. Kenapa ya bikin konten di dua akun itu agak sedikit tidak mudah. Itu sih kenapa akhirnya aku tetap menggunakan akun aku yang aku pakai sehari-hari dulunya, tapi sekarang untuk bisnis ya karena itu salah satunya itu karena pertimbangan itu. Gitu. Semoga membantu. Baik, Kak Fardi. Nah, Kak Fardi, kalau tadi Kak Fardi memberikan door prize ya, yang sangat-sangat menarik, bahkan Fitri juga mau. Itu sekarang kita kasih door prize satu lagi nih, Kak Fardi. Jadi Wow. bagi sahabat Easy atau teman-teman dari followersnya Kak Fardi yang mengikuti acara kali ini, yang mau bertanya secara tatap muka langsung dan kita bisa foto bareng sama Kak Fardi. Kapan lagi nih kita bisa foto bareng sama Kak Fardi? Ayo, cepet-cepetan raise hand. Silahkan diklik fitur raise hand-nya. Nanti panitia akan lihat siapa yang paling cepat raise hand. Dia bisa bertanya secara langsung. Lalu juga kita nanti foto bareng dengan Kak Fardi. Ayo, cepat sahabat Easy. Siapa yang mau bertanya langsung dan kita foto bersama dengan Kak Fardi, silakan raise hand. Wah, Masya Allah ya. Semoga tadi bahas yang disampaikan, upgrade diri, lalu juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah kata Kak Fardi semoga membantu teman-teman. Kita belum masih menunggu nih. Ada yang mau raise hand? Silakan. Ada yang mau foto bareng dengan Kak Fardi? Atau bisa langsung mau nanya langsung dengan Kak Fardi secara tatap muka, ayo sahabat Easy, kapan lagi kita punya kesempatan dengan beliau bisa bertanya langsung. Silakan. Malu-malu nih kayaknya Kak Fardi nih mau resen. Oh, ada satu orang yang sudah resen. Silakan teman-teman di balik layar bisa kita cek siapakah dia yang beruntung, yang resen. Kita lihat. Ini enak kalau ada backsound ya, dadadadadadeng gitu ya. Jadi terasa deg-degannya ya Kak Fardi. Betul. Kak, maaf harus on cam ya Kak? Baiknya on cam ya, karena kan kita mau bertanya secara tatap muka, terus foto bareng juga. Okay. Baik. Oke, kayaknya lagi siap-siap nih Kak Fardi. Baik. Alhamdulillah. Dengan Kak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Aflaha Asri. Saya dari Lampung, domisilinya. Wow, jauh juga ya. Boleh Kak Aflaha handphonenya mungkin di landscape ya? Ya. Biar kita tampak lebih besar gitu ngelihatnya ya secara layar. Wah, alhamdulillah. Ya, salam kenal Kak Aflaha. Ini jauh juga nih ternyata Kak Fardi. Silakan. Kak Aflaha mau nanya langsung dengan Kak Fardi. Apa pertanyaannya? Silakan. Oke. Sebelumnya salam kenal ya Kak Fardi. Saya Aflaha Asri. Saya mau bertanya Kak, untuk upgrade diri itu kan terkadang juga ada kendalanya Kak. Seperti
ada rasa malas, ada rasa juga takut untuk memulai gitu. Apalagi kan bisnis gitu. Menurut kakak, tahap awal untuk memulai suatu hal itu gimana sih kak? Gitu caranya untuk melawan keresahan hati saat kita takut untuk memulai itu seperti apa Pak? Kak, terima kasih Kak. Oke, siap. Aku dipanggil Pak. Enggak, bercanda. Jadi, untuk memulai, sebenarnya menurut aku yang paling penting itu ilmu, lingkungan, sama eksekusi. Ilmu artinya ya kita tetap harus belajar. Aku apresiasi kawan-kawan semua di sini ada 40-an yang ikut. Ini artinya ya kawan-kawan pengen belajar, kawan-kawan pengen bertumbuh. Itulah yang membedakan kawan-kawan sama anak-anak muda yang lainnya gitu. Makanya sebisa mungkin coba cari ilmu-ilmu yang memang bisa membuat kita bertumbuh, entah itu baca buku, ikut webinar, ikut Zoom, nonton di YouTube, setidaknya kita punya ada basic ilmunya dulu. Itu pertama. Basic ilmunya udah ada, baru ke step kedua, di mana kita cari lingkungan yang bisa mensupport kita gitu. Pada saat kita berteman sama orang yang punya satu value, sama-sama pengen bikin konten, secara tidak langsung kita tuh juga semangat untuk bikin konten gitu. Tapi kalau yang kita temen itu suka gosip, suka ini, itu, suka gibah, jadi kita juga seneng gibah. Makanya sebisa mungkin cari teman untuk bertumbuh yang memang sama-sama pengen konten sebagai contoh. Terus yang terakhir itu eksekusi. Biasanya kita tuh belajar banyak, tapi takut eksekusi karena overthinking. Kayaknya ini nggak bekerja deh, kayaknya ini nggak bekerja deh. Harusnya tuh mulai aja dulu. Walaupun ilmu yang kita punya itu masih sedikit, setidaknya kita udah punya basic, baru mulai belajar. Jadi tetap ilmu, lingkungan, eksekusi. Semoga membantu. Iya, terima kasih Kak, sangat membantu. Dibalasnya sangat membantu, Kak. Baik. Sekarang Kak Aflaha, kita foto bersama yuk. Berikan senyum terbaiknya. Kita coba ya. Aku juga setting-setting. Oke, baiklah. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, aku coba cek dulu. Nanti Kak Aflaha boleh share IG-nya. Kita akan DM. Wah, cakep nih. Mau sekali lagi, Kak Aflaha? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Nanti boleh di-share di chat Instagramnya Kak Aflaha atau mungkin private ya, chat private ke panelis boleh di-share untuk info Instagramnya. Terus nanti kita akan DM. Silakan Kak Aflaha boleh share di feed-nya dan di-tag ke Inisiatif Zakat Indonesia, juga bisa di-tag ke Zakatpedia Official dan tag juga ke Fardinya gitu. Terima kasih sekali lagi Kak Aflaha dan tadi semoga membantu pertanyaannya. Ya. Baik. Dan Assalamualaikum Kak Aflaha. Kita balik berdua lagi ngobrol dengan Kak Fardi di sini. Iya. Teman-teman, sahabat Easy, tentunya Masya Allah ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Lalu juga tadi kita sempat berbincang langsung dengan Kak Aflaha. Semoga kalau bahasanya Kak Fardi adalah semoga membantu. Dan Kak Fardi, boleh nggak nih Fitri sapa kembali untuk Kak Fardi? Kira-kira ada closing statement yang ingin disampaikan buat sahabat Easy yang bergabung di acara Rabu Ilmu kali ini, Kak Fardi? Kalau menurut aku ini kalimat favorit aku selalu, tidak ada ruang untuk ragu pada saat kita berjalan dengan iman. Artinya apapun yang kita kerjakan bisa jadi sulit, bisa jadi banyak tantangan, tapi pada saat kita tetap ada di dalam koridor keimanan, semuanya insya Allah akan baik-baik aja. Itu aja sih, semoga membantu. Masya Allah, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Kak Fardi. Kami ucapkan benar-benar terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran untuk Kak Fardi. Semoga sehat-sehat selalu ya Kak untuk ya. Pemenangnya. Oh iya, betul. 3 pertanyaan terbaik ya. Hampir aja kita lupa. Sosok dilupain ya. Mungkin Biar yang Mbak dapet Fitri panitia. bisa pilih kali ya 3 pertanyaan terbaik yang tadi. Baik, coba kita cek. Alhamdulillah. Boleh di-share teman-teman di chat ini aja ya. Bentar. Tadi sih ada beberapa nih yang menarik hati kalau dari Fitri pribadi ya. Ya.
Jadi tadi sempat dibahas juga di balik layar, wah ini menarik banget pertanyaannya gitu. Itu dari teman-teman tuh sempat juga memperbincangkan dan itu menjadi beberapa pertanyaan yang memang tanpa sadar sebetulnya manusia itu seperti itu gitu kondisinya Kak Fardi dan cukup membutuhkan untuk sharing-sharing yang tadi disampaikan jawabannya dari Kak Fardi. Ya, udah bisa keluar nama-namanya? Baik, ini nama-namanya 3 tadi ya, Kak Fardi ya? Iya, 3. Ya. Boleh disebutkan lagi, Kak Fardi, kira-kira tadi door prize-nya apa sih dari Kak Fardi? Jadi door prize-nya itu, jadi kebetulan Social Creative saat ini kita tuh lagi ngebangun platform, kita ingin menjadi social media marketing school di Indonesia, bahkan ada jurusan copywriter, jurusan social media manager, dan ini mentoringnya selama 30 hari. Jadi di CFR Basic, kawan-kawan akan belajar bagaimana menulis copywriting, bagaimana menjadi seorang digital creator, bagaimana editing video, itu bakalan dapat mentoring selama 30 hari bareng aku dan juga anak-anak Social Creative. Dan hari ini kita akan berbagi 3 pemenang. Nah, nanti kawan-kawan yang udah disebutkan namanya sebagai pemenang, congratulations. Coba langsung aja WhatsApp admin aku di Instagram bio aku udah ada, itu WhatsApp-nya coba di screenshot aja terus ditulis, Kak, aku dapat dapat door prize DCA dari inisiatif Zakat Indonesia. Bilang gitu aja. Semoga membantu. Wow, Masya Allah. Baiklah, ini sudah ada 3 nama yang akan mendapatkan door prize yang sangat beruntung itu dari Kak Fardi ya. Pertama, namanya adalah... Dreng. 3 huruf. Kak Iva, selamat ya Kak Iva. Congratulations. Kak Iva, selamat. Lalu nama yang kedua, nah dengan nama Aflaha Asri. Oh ini yang tadi ngobrol sama kita ya secara langsung ya. Karena mungkin Kak Aflaha juga sudah mengupgrade dirinya dan berani untuk tampil secara langsung, kita bisa bertatap muka dan juga tadi kita foto bersama ya Kak Aflaha. Baik, yang terakhir ini namanya yang mendapat beruntung door prize dari Kak Fardi dan Social Creative itu ada Kak Esa Mediansyah. Selamat, Masya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi buat Kak Fardi dan tim yang ini lagi-lagi Fitri benar-benar terbrainwash dan senang sekali mendengar kata Kak Fardi dengan semoga membantu itu loh Kak. Jadi semoga sehat selalu untuk Kak Fardi serta tim dan keluarga di sana Kak Fardi. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya ya Kak ya. Siap. Baik. Dan untuk seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara ini juga terima kasih. Sekali lagi, kita mari mempersiapkan diri. Tadi Kak Fardi sampaikan bahwa kita harus mengupgrade diri dan juga bisa mengembangkan kembali usaha-usaha kita, tentunya dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan sama Kak Fardi ya. Dan untuk kita memperbanyak amalan ibadah, yuk kita rekatkan gotong royong untuk memuliakan duafa pada program Booking Berkah Ramadan. Kita bantu sahabat Easy, para saudara seiman kita yang ada di pelosok negeri, kita berikan kebutuhannya selama 1 bulan penuh selama Ramadan. Dari sekarang sahabat Easy, kita membantunya agar saudara seiman kita sampai pelosok negeri nanti pada saat Ramadan tidak perlu lagi bingung bagaimana kebutuhan untuk sahur maupun buka puasanya. Bagaimana caranya? Bisa langsung lihat secara lengkap di websitenya bookingberkahramadan.com ya, gampang sekali ya. Jadi langsung tinggal diklik bookingberkahramadan.com, langsung keluar. Itu sahabat Easy yang ada mungkin Kak Fardi dari Sumatera tadi ya, atau dari teman-teman yang ada di Palu dimanapun silakan bisa langsung lihat dan itu ada daerahnya secara seluruh provinsi Indonesia hampir semua itu ada. Mau membantu di daerah mana silakan tinggal diklik bantuan di wilayah tersebut dan paket apa yang mau kita bantu untuk saudara seiman kita yang membutuhkan tentunya ya. Karena sahabat Easy memudahkan saudara kita, insya Allah akan dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara dari Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada khilaf dalam berkata, bersikap, juga hal-hal yang kurang berkenan tentunya selama acara berlangsung. Bagi sahabat Easy yang ketinggalan mungkin event ini,
bisa dapat kembali menyaksikan di YouTube Inizia TV. Jadi please sahabat Izi, kita bantu untuk subscribe, like, comment, and share-nya ya sahabat Izi jika ini bermanfaat. Dan sahabat Izi, tetap menjaga protokol kesehatan. Kita doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan sampai bertemu di event-event Izi menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.